Malam, malam nih, malam Gus Romsi. Nah, Sugeng rawuh Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Warahmatullah. Pak Albert. Mas Iya, Albert. malam. Iya, malam. Iya. Senang sekali. Terima kasih sudah berkenan mampir malam hari ini. Iya. Sama-sama. Saya mengganggu Saya nggak itu obrolannya? Lagi asik banget kayaknya obrolannya. Saya enggak mengganggu lah. Eh, saya tuh sejak jumpa pertama kali dengan ketemu di Solo, waktu itu tuh langsung terpukau dengan sampai dengan Gus Romsi gitu, sampai semua saya ikutin itu, bahkan outfitnya pun juga saya ikutin gitu. Senang sekali. Nah, ada tanggapan nih, Mas, atau mungkin silakan Mas Badrus, ada yang mau disampaikan, atau Mas Gus Romsi yang ingin disampaikan, silakan. Monggo Gus. Iya, baik, saya duluan ya. Saya udah menyimak dari Ya, ya. obrolannya dan tentu saja jadi perspektif yang berbeda dari dua sudut pandang yang menarik juga. Saya tentu saja mengapresiasi hadirnya buku ini. Ini buku Potret Moderasi Pesantren. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk membacanya juga bisa menghubungi Mas Badrus secara langsung. Saya tadinya khawatir nih, Mas Albert, waktu dapat buku ini ya, udah berpikir, aduh ini pasti topiknya ngomongin soal isu terorisme, deradikalisasi gitu ya. Saya tadinya udah agak-agak kurang tertarik sama isu-isu moderasi beragama gitu. Tapi setelah saya pegang bukunya, ternyata itu beyond my expectation lah. Ini artinya jauh lebih bagus daripada yang saya bayangkan gitu. Bukan berarti saya ini ya underrated ke nge-rate Mas Badrus Zaman kayaknya masih muda gitu, mungkin omongan bukan soal itu, tapi isu-isu moderasi biasanya didiskusikan lewat cara-cara yang terlalu ideologis. Akhirnya diskursusnya terlalu ditarik ke ranah deradikalisasi, narasi kontra narasi dan sebagainya. Tapi setelah baca buku ini, sebenarnya ini beyond moderasi gitu. Ini tuh ngomongin soal idealnya anak muda hari ini. Bahkan kalau misalnya saya mau kritik pertama adalah pemilihan judul. Menurut saya judulnya bisa jauh lebih keren daripada ini, karena isi bukunya jauh lebih keren daripada Potret Moderasi Pesantren. Buat teman-teman yang mungkin juga nggak nyangka ya, di buku ini ada ngomongin soal disrupsi, ada ngomongin soal big data, ada ngomongin soal isu-isu kekinian soal optimalisasi sosial media untuk pesantren dan sebagainya. Artinya penting banget dan itu jauh melampaui ekspektasi saya. Artinya kalau saja buku ini diperkenalkan bukan tentang moderasi pesantren, tapi ini tuh kayak bisa menjadi apa ya? Ini tuh bisa menjadi bunga rampai yang bisa jadi rujukan santri-santri kalau mau membaca fenomena hari ini secara jauh lebih luas tuh bisa baca buku ini. Dan itu yang saya sangat apresiasi dari buku ini ya. Tapi meskipun memang pada banyak kesempatan berasa banget buku ini seperti ditulis oleh anak muda yang pura-pura tua, Mas Albert. Merasakan nggak pas baca itu? Pada beberapa kesempatan kita merasa dinasehati, tapi kalau kita nasehati masuk ke diri kita, terus tiba-tiba kita mengingat kalau yang nasehatin ini anak muda kok kayaknya jadi menarik gitu ya. Artinya Mas Badrus tuh benar-benar kayak ada di alternate reality gitu, realitas alternatif di mana memang secara mentalitas Mas Badrus itu jauh melampaui usianya gitu, jauh lebih dewasa daripada usianya, dan itu saya sangat apresiasi. Tapi mungkin saya berharap juga Mas Badrus nggak berhenti di buku ini ya. Buku selanjutnya mungkin akan lebih fokus ke anak-anak muda. Tulisan-tulisan yang ada di buku ini mungkin bisa dikemas ulang yang tujuannya adalah spesifik untuk dibaca oleh kalangan anak muda gitu. Karena menurut saya rasa waktu Mas Badrus nulis ini tuh kayak ada di persimpangan gitu. Ini mau ngomong sama siapa ya? Mau ngomong sama orang sebaya, mau ngomong orang yang lebih muda, atau sama orang yang lebih dewasa gitu. Nah, isu-isu yang dibawa di buku ini juga menurut saya udah keren banget dan sudah syamil wa kamil lah gitu ya, sudah komprehensif mendiskusikan soal isu moderasi hari ini. Cuma penggunaan pesantren juga deh, ini juga saya agak keberatan ya Mas ya. Maksudnya bukan keberatan, jadi kesannya buku ini kayak kesannya buku yang ditulis oleh lembaga negara gitu, atau ditulis oleh Kementerian Agama
minta tolong Mas Badrus untuk nulisin gitu. Kesan yang muncul jadi begitu karena potret moderasi pesantren. Mungkin kalau diganti misalnya santri dan moderasi beragama misalnya gitu ya. Jadi memposisikan Mas Badrus itu sebagai penutur gitu. Jadi ini tuh pandangan subjektif Mas Badrus soal isu-isu hari ini, bacaan terhadap fenomena dan sebagainya. Itu bakal jauh lebih keren gitu. Kalau misalnya kita ya secara serampangan mendengar tiba-tiba mendengarnya ada buku baru nih, potret moderasi pesantren, kita pasti bakal mikirnya ini adalah tesis atau ini adalah tesis yang dibukukan atau disertasi yang dibukukan atau ini adalah buku yang diminta oleh Kementerian Agama untuk ditulis oleh Mas Badrus gitu. Nah itu jadi menurut saya suasana yang akan kita dapatkan begitu gitu. Meskipun pas baca bukunya menurut saya ini keren banget, saya juga pasti akan merekomendasikan buku ini ke santri-santri dan sebagainya karena isinya keren banget dan mungkin bisa lebih baca. Makanya mungkin kalau saya ya mau kasih saran ke Mas Badrus, nulis lagi tapi target tulisannya itu diperuntukkan untuk anak-anak yang jauh lebih muda gitu. Jadi Mas Badrus memang secara terbuka langsung mengatakan bahwa Mas Badrus ini keterwakilan santri, anak muda, intelektual muda NU dan capable untuk bicara banyak hal terkait dengan isu-isu keagamaan dan hal itu disampaikan kepada anak muda lagi. Itu kayaknya jauh lebih ke depan kayaknya bakal jauh lebih oke lah untuk Mas Badrus as a person gitu ya. Meskipun mungkin karena Mas Badrus juga langsung ditemani oleh Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu beliau dan juga Kiai Haji Salahuddin Masruri. Tentu saja Mas Badrus juga kayaknya memposisikan diri agak sedikit lebih dewasa daripada usia Mas Badrus sebelumnya gitu. Jadi jadi tulisan-tulisan soal ditulis lewat gaya anak muda yang ditujukan untuk anak muda lagi. Jadi kalau ini ya ada bahasa kan gini dalam Islam itu kan yang namanya setiap nabi itu diutus bilisani qaumihim gitu, dengan lisan kaumnya. Nah sekarang pertanyaan saya adalah kaumnya Mas Badrus ini menurut saya adalah orang-orang yang sebaya atau lebih muda gitu. Kalau saja buku ini mungkin diperuntukkan untuk anak-anak muda, menurut saya akan lebih banyak anak muda yang mau membaca. Terutama juga mungkin Mas Badrus lebih banyak ngomongin soal isu pop culture ya, karena diskusinya emang diskusi yang lumayan agak berat ya, beberapa misalnya posisi perempuan dalam pesantren. Kemudian saya juga baca beberapa hal terkait dengan apa namanya pesantren dan tantangan hari ini dan sebagainya gitu. Nah saya sih berharap ke depan Mas Badrus juga nulis lagi. Targetnya anak muda, spesifik, subjektif pendapat Mas Badrus soal fenomena hari ini dan ya tadi bilisan qaumihim. Jadi dengan lisan kaumnya itu maksudnya adalah Nabi Isa diutus sesuai kebutuhan zamannya, Muhammad diutus sesuai kebutuhan zamannya dan menggunakan apa namanya spesialisasi ya atau kekhususan yang diberikan Tuhan kepada setiap nabi-nabi itu untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Nah, saya juga berharapnya Mas Badrus juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi menyadari bahwa niche market kita ini hari ini sebenarnya sekarang anak muda. Jadi isu-isu moderasi beragama juga harus ditarik ke ranah pop culture gitu. Ini moderasi beragama ini nggak cuma sekedar ngomongin hal-hal yang rumit semacam konflik ideologi, narasi kontra narasi, radikalisme dan sebagainya, isu gender dalam diskursus keagamaan dan sebagainya. Tapi isunya juga dibawa ke ranah pop culture. Misalnya bagaimana optimalisasi film dan sebagainya untuk peningkatan kualitas moderasi sikap beragama masyarakat Indonesia dan seterusnya. Tapi saya sangat mengapresiasi pertama tentu saja buku ini jauh lebih bagus daripada yang saya bayangkan. Waktu Mas Albert ngechat saya itu saya udah mikir aduh buku moderasi beragama aja. Saya mikirnya udah just like another book aja gitu ya. Tapi setelah nyampe dan saya banyak sekali baca buku tadi termasuk beberapa bab juga saya screening, nggak saya baca secara utuh tapi buku ini top, recommended dan mungkin teman-teman bisa baca. Tapi jangan baca covernya karena kalau baca covernya ini kayak buku PPKN ya. Buku PPKN ini kan gini ya. Misalnya gini kalau buku PPKN itu judulnya. Kerukunan berdasarkan Pancasila gitu loh. Sementara untuk ngomongin soal kerukunan itu kepada halayak itu kan bukan menggunakan bahasa itu. Tapi misalnya kerja bakti misalnya gitu ya. Kerja bakti silaturahmi gitu itu kan jauh lebih bahasanya jauh lebih ada personal touch-nya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau baca jangan terkecoh dengan judulnya, bukunya percayalah jauh lebih bagus daripada judul Potret Moderasi Pesantren.
teman-teman anak muda bisa baca. Kalau dan tulisannya asik, tapi ini dia buku setiap tulisan itu referensinya juga kuat. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi hadirnya buku ini. Selamat Mas Badrus, saya tunggu karya berikutnya. Mas Albert juga terima kasih banyak sudah menemani teman-teman anak muda dari ragam golongan, ragam kelompok untuk mau terus berkembang. Saya rasa ini juga bentuk endorsement lah dari Mas Albert untuk Mas Badrus ya. Ini bentuk endorsement juga. Saya secara pribadi kalau mengendorse Mas Badrus sudah terbiasa, udah biasa lah gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang melakukan endorsement dari sudut pandang yang berbeda atau memberikan apresiasi lebih dan sebagainya, itu tentu saja harganya pasti jauh lebih menarik lah. Jadi saya mengapresiasi buku ini pasti nggak ada apa-apanya dibanding Mas Albert mengapresiasi ini untuk Mas Badrus secara umum ataupun untuk masyarakat membaca buku ini secara khususnya gitu. Jadi kira-kira itu. Sekali lagi selamat Mas Badrus, mudah-mudahan sukses selalu dan selalu rajin, semakin rajin menulis. Yang keberapa Mas Badrus? Baru pertama ini ya, Mas. Untuk buku yang pertama Bagus. ini lumayan tebal ya Mas Albert ya. Ya betul. Untuk buku Gini pertama Gus, ini sebenarnya sangat tebal lah. Ya terima kasih ya. Terima kasih banget ya buat apresiasinya, buat Gus Romzi, terima kasih. Terus termasuk juga Mas Albert ini luar biasa sekali, dari awal bertemu sebenarnya sudah pengen ngajak untuk diskusi katanya Gus. Diskusi, ayo kapan diskusi, akhirnya baru bisa kesampaian hari ini. Nah, termasuk pemilihan judul ketika nulis buku ini, saya sudah punya sekitar 5 opsi. Tapi kemudian entah kenapa yang dipilih kok akhirnya ini gitu. Ada misalkan opsi. Mungkin minta Pak Kiai Istikharah ya dapatnya itu Mas. Enggak juga sih, kayaknya ini ya sudahlah ini aja, karena ketika itu sudah saya kirimkan naskahnya, tapi judulnya bisa ganti enggak? Wah, enggak bisa gitu. Ada misalkan kayak opsi ngopi moderasi bareng santri misalnya seperti itu. Tapi akhirnya entah kenapa yang dipilih ini memang kayak agak terlalu apa ya, mungkin formal gitu tadi ya. Dan di awal sebenarnya memang yang ingin saya targetkan adalah pembahasannya kan anak-anak muda, sehingga di pengantar itu kan buku ini akan dijadikan referensi untuk anak-anak muda yang seumuran lah seperti itu. Tapi ketika memang bahasa topiknya ini cukup rumit, penulis untuk bahasanya mereka, pembaca yang anak-anak muda seperti saya misalnya, ini kok sulit sekali saya gitu mencari diksinya, itu susah banget ya gitu. Ini kesulitannya seperti itu, dan memang ini ya kayaknya terlalu ambisi ketika itu memang, sehingga saya buru-buru dan sebagainya. Tapi matur nuwun sangat Gus, ini apresiasinya Mas Albert juga. Tapi memang gini Mas Albert, kalau orang NU ngomongin moderasi beragama, tiba-tiba bahasanya sulit. Saya rasa itu tantangan seluruh santri lah. Kalau kita ngomongin isu sesuatu yang kita anggap krusial, tiba-tiba kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu uluhiyah untuk masyarakat Indonesia yang memang hambanya Tuhan gitu, bukan Tuhan ya gitu. Kita tidak sedang bicara sama Tuhan, kita bicara sama hambanya. Tapi ini juga tantangannya nggak cuma di penulis ya, Mas Badrus ya. Termasuk saya misalnya yang aktif sebagai pendakwah, sebagai public speaker gitu. Kadang kalau harus menyederhanakan bahasa dan sebagainya, saya juga kesulitan mengalami itu. Kesulitan banget gitu. Dan itu tantangan buat kita semuanya. Tapi beberapa tulisan sudah berhasil banget kok untuk anak-anak muda kalau menurut saya. Beberapa tulisan. Meskipun kadang tiba-tiba muncul nasihat-nasihat yang saya rasa ini orang tua sekali gitu. Kayak datang dari, ya tadi saya bilang, Mas Badrus di alternate universe itu di kehidupan lain. Mungkin udah siap-siap metaverse kan, ya, avatarnya yang lebih tua. Iya betul Mas Albert, jangan-jangan ini Mas Badrus menyiapkan tulisan ini untuk suatu hari akan ada pesantrennya Mas Badrus di metaverse gitu. Boleh nahan sebentar ya Pak Gus. Jadi kalau tadi saya bilang saya tuh ketika jumpa Gus Romzi itu kayak merasa pribadi tertempelak, kedua menempelak Kristen gitu. Karena buat saya waktu ketemu pertama itu tidak ada simbol-simbol sama sekali, simbol-simbol agama gitu.
itu kalau nggak diperkenalkan Gus gitu ya, saya pikir anak muda gitu ya. Tapi waktu itu ngobrolnya sedikit soal kebangsaan, soal politik gitu ya. Lalu kemudian saya berkreasi, literasi, ngomong apa aja gitu ya. Lalu ngajak ini hubungan internasional di PMII ya. Saya melihat terus umurnya masih muda, kalau nggak salah dulu diperkenalkan apa ya pemilik atau apa pendiri dari beberapa pesantren begitu. Saya terus merasa saya umur segitu ngapain aja ya gitu, saya umur segitu gimana aja gitu. Lalu yang kedua, ini orang punya 24 jam bisa ngelakuin banyak hal. Nah, kenapa pendeta-pendeta agak cuma hidupnya di gereja doang gitu. Lalu yang sini masih khotbah untuk berdampak, nah ya ini orang udah berdampak kemana-mana gitu. Jadi buat saya justru mengidolakan dari dulu, jujur ini, serius ini, saya ngikutin sepak terjangnya. Jadi saya mohon maaf ya kalau selama ini kadang juga fotonya saya apa istilahnya, saya kalau lagi presentasi ke anak muda Kristen itu saya kasih fotonya Gus Romsi gitu ya. Saya bilang ini kalian itu umur apa hidup itu bukan lagi life begin at 40, saya bilang gitu ya. Kalian ini ngapain aja gitu ya. Gitu anak-anak muda sekarang ini coba baru umur segini udah kiprahnya nasional dan segala macam, saya bilang gitu. Dan tidak ada simbol-simbol agama gitu ya. Jadi bukan soal saya anti gitu ya, enggak masalah dengan simbol agamanya gitu. Tapi kita baru sampai khotbah gitu, bahasa kami di Kristen itu baru sampai khotbah. Nah, ini orang udah berdampak, sudah sedemikian pengaruhnya gitu. Jadi Tapi terima kasih. saya terima kasih Mas Albert, terima kasih banyak menyampaikan banyak apresiasi buat saya. Tapi ada satu kesepakatan antara Mas Albert dan saya gitu. Kita berdua sama-sama mengidolakan Mas Badrus gitu. Usianya 10 tahun lebih muda dari saya. Mas Badrus ini usianya 10 tahun lebih muda dari saya. Karya keren monumental seperti yang saya pegang hari ini, we'll see lah. In the next 10 years, Mas Badrus pasti he's gonna be like much more better person lah daripada saya secara pribadi gitu. Dan saya sih suka sama pertemuan-pertemuan interfaith dialogue dan sebagainya. Saya harap juga gerakan-gerakan seperti yang Mas Albert dan Mas Badrus lakukan hari ini juga bisa terus dilanjutkan. Kemarin juga saya kebetulan ngobrol sama Habib Hussein juga, Bu Hussein juga sering sekali bikin bikin konten-konten yang isu-isu interfaith dan sebagainya. Jadi isu moderasi beragama dibukukan dalam karya tentu saja sebuah ekspresi atau sebuah jalan yang bagus dan monumental. Tapi perjumpaan sosial secara langsung juga harus dilakukan secara rutin sehingga kita satu sama lain bisa saling menginspirasi gitu ya. Yang dilakukan oleh Mas Albert dan Mas Badrus hari ini juga menurut saya keren sekali lah. Maksudnya kita mau diskusiin isu moderasi beragama dari ragam sudut pandang dan tentu saja ini bakal membawa kebaikan buat banyak orang gitu. Jadi jangan cuma nongkrong di live IG gitu Mas Badrus, kalau bisa ketemu Mas Albert ngopi langsung lebih sering gitu ya. Kemudian membawa buku ini ke diskusi-diskusi yang jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Saya rasa buku ini it's gonna be something very useful lah buat banyak orang. Tinggal harus lebih banyak endorsement memang di buku ini. Saya nggak melihat Mas Badrus juga menyiapkan banyak endorsement di sini ya. Biasanya kan sebelum buku itu launch itu banyak endorsement gitu. Ini juga kali pertama saya diajak diskusi buku yang saya tidak memberikan endorsement apa-apa gitu. Saya bilang, aduh sayang banget. Padahal kalau Mas Badrus mungkin komunikasi sama saya sebelum buku ini terbit ya. Buku ini bisa kita referensikan. Bisa banyak lah tokoh-tokoh yang mungkin memberikan endorsement dulu sebelum buku ini terbit. Tapi nggak apa-apa. Mas Badrus mungkin memang seorang zahid. Mas Albert memahami istilah itu ya. Seorang yang zahid, yang waro, yang memang menulis untuk Tuhan, bukan kemudian menulis untuk mendapatkan panggung manusia. Jadi saya rasa endorsement itu belum dirasa dibutuhkan oleh Mas Badrus. Tinggal saya dan mungkin teman-teman saya akan secara berkala melakukan endorsement buku ini dan menyampaikan bahwa karya-karya yang dibuat oleh anak-anak muda hari ini memang seharusnya lebih banyak diapresiasi daripada karya-karya yang dibuat oleh begawan-begawan agama gitu. Tinggal ya tadi, anak mudanya jangan memposisikan diri jadi begawan agama, akhirnya tulisannya targetnya siapa jadi agama gitu.
Oke. Isu-isu pop culture didiskusikan tapi kayak malu-malu gitu. Kayaknya pantas nggak ya Kiai ngomong kayak gitu gitu. Mas Badrus kayaknya lahirnya 98 tapi berasa seangkatan nama Mbah Hasyim Asy'ari nih kayaknya nih. Jadi Mas Albert, terima kasih banyak. Sekali lagi saya menyampaikan benar-benar makasih banyak. Karena yang dilakukan hari Ya. ini. Ya, yang dilakukan hari ini nggak cuma berarti besar untuk Mas Badrus sebagai penulis buku, tapi buat kami juga kita ngerasa anak muda NU, anak muda santri dan sebagainya diapresiasi oleh kelompok-kelompok yang mungkin secara ideologi, secara agama dan sebagainya berbeda dari kita, tapi kita punya satu kesamaan dan kesepakatan bersama, yaitu kita hidup di tanah yang sama, kita punya komitmen yang sama dalam isu-isu kebangsaan, kemanusiaan dan sebagainya. Maka yang kita lakukan hari ini tentu saja meminjam istilahnya Mas Albert tadi, pasti berdampak buat banyak orang. Dan sekali lagi selamat dan terima kasih saya diperbolehkan untuk mengganggu diskusi yang menarik tadi. Saya mungkin akan lebih dulu undur diri nih Mas Albert, karena ada beberapa dilakukan. Makasih sekali Gus. Facebook juga. Iya. Kapan-kapan kita live bareng ya Mas Albert ya, ngomongin soal isu-isu yang lain. Mas Badrus juga, mungkin saya bakal undang ke pesantren saya untuk mendiskusikan buku ini bareng sama santri-santri, juga memberikan pelatihan menulis gitu. Adik saya lahir tahun 98, dia masih kuliah di Maroko hari ini, dan mungkin saya juga akan menjadikan buku ini sebagai pelecut semangat dia juga. Kalau ada anak umur 98, anak kelahiran 98 dan nulis buku setebal ini. Dan Mas Badrus sejak menulis buku ini menurut saya sudah mulai berani untuk meninggalkan uswah, tidak hanya memberikan hikmah gitu ya. Jadi Mas Badrus harus sudah siap menjadi teladan buat banyak orang. Tidak cuma sekedar memberikan pesan, tapi juga meninggalkan kesan. Mas Albert dan teman-teman pendakwah lain tentu saja merasakan itu, bahwa at the end of the day is not bahasa ini bukan tentang bahasa yang kamu sampaikan, tapi tentang kesan yang kamu tinggalkan gitu. Jadi Mas Badrus juga harus jauh lebih mempersiapkan diri, bahwa Mas Badrus sekarang sudah mulai mengganggu pikiran banyak orang. Jadi saya membaca buku ini, saya sudah terganggu oleh cara berpikir Mas Badrus. Jadi Mas Badrus juga harus mulai berani menjadi teladan buat banyak orang, dan tentu saja konsekuensi dari menjadi teladan adalah terus melakukan kebaikan-kebaikan yang secara periodik berlanjut. Terima kasih banyak undangannya, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mas Albert, sehat selalu, dan makasih banyak. Mas Badrus juga, sampai jumpa secara langsung, nanti kita japri-japri ya. Mas Albert juga Amin. siap. Terima kasih, banyak. Terima kasih. Nuwun sangat.